Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan hari yang baru Kau berikan kepada kami. Kami akan mengawali hari yang baru ini dengan firman-Mu dan merenungkannya. Mari Tuhan berkati, kuasai kami dengan roh kudus-Mu, terangi hati kami dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kami melangkah dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara, bacaan kita dari 1 Samuel pasal 5 ayat 11. 1 Samuel pasal 5 ayat 11 yang demikian. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat." Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah Tabut Perjanjian Kembali, Pertanda Pulihnya Relasi. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan ada sebuah relasi yang rusak antara dua pihak. Ketika ada relasi yang rusak, maka pasti ada rasa kecewa, sakit hati, bahkan juga bisa ada jarak yang kemudian memisahkan pihak-pihak yang sedang rusak relasinya. Dalam kondisi seperti ini bisa jadi kita kemudian merasa menyerah, karena ya wes lah, hubungan yang sudah rusak ini ya sulit untuk bisa diperbaiki kembali. Nah, tapi coba kita bayangkan jika ada seorang yang meskipun sudah disakiti berulang kali, tetap memilih untuk mendekat, memaafkan, dan berusaha untuk memulihkan relasi yang rusak tersebut. Nah, seperti itulah Bapak Ibu Saudara, kasih Allah kepada kita. Dalam hidup sehari-hari kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, ada kalanya menjauh, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, tapi kasih Allah itu tetap kita rasakan. Allah tidak pernah menyerah, selalu mencari cara untuk kita bisa kembali, mencari cara supaya kita bisa memiliki relasi yang dekat dengan Allah kembali, ada relasi yang pulih. Nah, inilah yang kemudian Allah lakukan kepada bangsa Israel lewat kembalinya tabut perjanjian. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang bahwa Allah itu punya inisiatif dan selalu punya inisiatif untuk memulihkan relasi. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara perso bahwa saat itu bangsa Israel dengan bangsa Filistin sedang berperang, dan kemudian tabut Allah ini dirampas oleh bangsa Filistin, dibawa pulang oleh bangsa Filistin. Tapi ternyata ketika ada di tanahnya orang Filistin, tabut perjanjian ini kemudian malah menjadi satu hal yang mencelakakan bangsa Filistin. Ya, tadi dalam bacaan kita itu ya, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Nah, maksudnya apa? Jadi patung dewa-dewanya bangsa Filistin itu pada jatuh ke tanah, dan mereka juga mendapatkan tulah. Nah, ini adalah wujud bagaimana Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan ingin tetap berpihak pada bangsa Israel, begitu. Walaupun bangsa Israel ya berulang-ulang sudah melakukan dosa. Nah, inilah yang kemudian membuat bangsa Filistin bersepakat untuk mengembalikan tabut tersebut kembali ke bangsa Israel. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar bahwa Allah yang kita miliki ini adalah Allah yang
senantiasa setia. Setia dalam memulihkan relasi. Setia dalam inisiatif. Jadi Allah inilah yang selalu berinisiatif untuk memulihkan relasi-relasi yang rusak antara Allah dengan umatnya. Sekalipun umatnya ini melakukan dosa, melakukan kesalahan, Allah yang kemudian berinisiatif untuk mengajak kembali pulang, untuk mengajak kembali ke jalan yang benar. Dari sini kemudian kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, bisa merasakan bahwa ada relasi yang sangat berharga antara kita dengan Allah. Dan Allah pun memandang relasi ini juga sangat berharga. Ya, kalau tidak berharga ya ngapain Allah berinisiatif untuk memulihkan relasi itu. Ya, jadi Allah memandang relasi ini sungguh amat berharga. Nah, sekarang kemudian menjadi sebuah perenungan bagi kita, menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika Allah senantiasa setia untuk memulihkan relasi dengan kita, maukah kita menyambut pemulihan Allah itu dengan hati yang terbuka? Kembalinya tabut perjanjian ke Israel menjadi simbol nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah senantiasa setia pada umatnya. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah kita mau menyambut pemulihan itu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sukacita? Kita tidak pernah jauh dari kasih Tuhan. Maka mari kita sambut pemulihan itu dengan hati yang terbuka, dengan sukacita. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia untuk berinisiatif memulihkan relasi. Kami mengaku Tuhan sebagai manusia yang lemah. Kami seringkali tergoda untuk melakukan dosa dan kesalahan, sehingga membuat relasi antara kami dengan Engkau menjadi rusak. Tetapi Engkau senantiasa setia untuk memulihkan relasi itu. Kiranya Engkau memberikan kami hati untuk kami dimampukan menyambut pemulihan relasi dari Engkau ya Tuhan, sehingga relasi yang dekat, erat, dan relasi yang berharga ini bisa terus terjaga, bisa terus terpelihara. Mampukan kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.